Hello everyone, how are you today? Hopefully you're always in a good condition. So before we start our lesson today, it will be better if we pray together. Pray, begin. Finish. Okay, right now we will learn about announcement. Ya, tiga tadi adalah contoh dari announcement atau pengumuman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu first, atau yang pertama, menganalisis apa saja tujuan dari pembuatan sebuah pengumuman. Dua, menguraikan secara sederhana terkait apa saja unsur pembentuk yang terdapat pada sebuah pengumuman. Yang ketiga, mengkreasikan sebuah produk berupa pengumuman sederhana dengan memasukkan unsur-unsur pembentuk yang terdapat pada sebuah pengumuman. Pengumuman atau announcement have means, yaitu dalam bahasa Indonesia pengumuman adalah suatu pernyataan tertulis atau lisan di depan umum menggunakan kata-kata formal maupun tidak formal yang berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi sehingga masyarakat umum tahu apa, kapan, dan di mana suatu event atau kejadian terjadi atau akan terjadi. Kind of announcement atau jenis-jenis pengumuman. The first is wedding announcement atau pengumuman tentang adanya pernikahan. Second is job announcement atau pengumuman tentang biasanya berisi tentang lowongan-lowongan pekerjaan. And then the third is public service announcement. Jadi biasanya public service announcement berisi tentang pengumuman-pengumuman yang berisi tentang yang berada di tempat umum, misalnya no smoking atau please entry, please wait, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang keempat yaitu graduation announcement atau pengumuman kelulusan. Biasanya sering kita temui di sekolah-sekolah berkaitan dengan contoh graduation announcement. Yang kelima atau yang terakhir yaitu promotion announcement atau kenaikan, pengumuman berupa kenaikan. Biasanya sering kita temui di tempat kerja atau perusahaan-perusahaan. Struktur utama dari announcement. Pertama yaitu state purpose atau menyatakan tujuan dari acara itu diselenggarakan. Jadi stating purpose atau tujuan dari pembuatan pengumuman tersebut. Yang kedua yaitu stating day and date, menyatakan kapan acara tersebut diselenggarakan. Ketiga yaitu stating place, menyatakan di mana tempat acara tersebut diselenggarakan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu informing sender, menyatakan siapa yang menyelenggarakan acara tersebut. Biasanya juga diikut sertakan beserta kontak person. Jadi itulah 4 hal struktur utama
dari pembuatan sebuah announcement. Langkah-langkah membuat announcement, step by step to make announcement. The first is tentukan tujuan. Apakah tujuan utama dari pembuatan announcement tersebut? Misalkan tadi ada graduation announcement, job announcement, dan lain sebagainya. Tujuan harus jelas. Selanjutnya yaitu tentukan kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini penting agar pembaca lebih termotivasi dan tertarik untuk mengetahui lebih detail isi pengumuman tersebut. Jadi kalimat pembuka biasanya berisi tentang kalimat-kalimat yang indah atau yang kalimat membuat pembaca tertarik. Singkat dan jelas. Announcement tidak perlu panjang-panjang atau tidak berisi penjelasan yang bertele-tele, jadi harus singkat dan jelas.